Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala UPTD SMP Negeri 4 Bangkalan, Bapak Dr. Andes Taufikur Rahman MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah serta urusan. Dan yang kami hormati Ibu Nuril Izzati MPD dan Ibu Mahmudah SPD selaku guru penggerak angkatan 10 sekaligus narasumber pada kegiatan hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SMP Negeri 4 Bangkalan yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini Senin 10 Juni 2024 kita dapat bertemu dan berkumpul bersama dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Selawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara pada hari ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari kepala sekolah, ketiga pemaparan materi oleh narasumber, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Semoga acara hari ini berjalan dengan baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala UPTD SMP Negeri 4 Bangkalan kepada Bapak Dr. Andes Taufikur Rahman MPD. Silakan. Mohon izin saya duduk ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang saya hormati Ibu Nuril dan Ibu Mahmudah sebagai model, sebagai guru gerak di angkatan berapa ini? Di angkatan 10 ini. Juga yang saya hormati Bapak Ibu guru UPTD Negeri 4 Bangkalan. Puji syukur pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari dengan baik dan penuh semangat di SMP 4 Bangkalan. Walaupun pada siang hari ini bertepatan dengan pelaksanaan AAT yang kelas 7 kelas 8, namun Ibu Nuril dan Bu Mahmudah mempunyai jadwal yaitu untuk dalam program diseminasi modul 14, diantaranya memberikan sosialisasi budaya positif. Ya, jadi modul 1.4 bagaimana budaya positif itu diterapkan di satuan pendidikan, khususnya nantinya akan terimbas di UPTD kita SMP 4 Bangkalan. Mudah-mudahan ada acaranya ini selalu mendapatkan ridha dari Allah, memberikan dampak positif terhadap lembaga kita, satuan pendidikan kita, dan adanya suatu perubahan bersama. Salawat salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada seluruh keluarga, para sahabat, dan termasuk kepada kita sekalian. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, diberi perlindungan, hidup yang berkah dan keselamatan dunia dan akhirat. Bapak Ibu
saya selaku Kepala UPTD SMP Negeri 4 Bangkalan, saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada kedua guru kita yang mana sudah lolos dan sekarang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang sudah berapa kali kita diminta keterangan oleh guru pengajar praktek itu, dan sekarang sudah kelanjutan. Kegiatan ini memang sangat saya apresiasi karena menyangkut budaya positif, disiplin positif kepada seluruh warga sahabat pendidikan kita. Nanti mungkin Bu Nuril akan menyampaikan beberapa manfaat dan beberapa materi-materi kepada Bapak Ibu sekalian. Budaya positif yang kayak apa? Mungkin ada 6 dimensi yang perlu diterapkan oleh Bapak Ibu guru. Nanti biar Bu Nuril yang menyampaikan. Namun saya sangat mengharap kepada Bapak Ibu guru yang lain, nanti ada penjaringan guru penggerak di angkatan berapa? 12 hari kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, utamanya yang muda-muda, yang masih energi, yang harus sama-sama ikut di dalam penjaringan tersebut di angkatan 12 nanti. Harapan saya seperti itu. Jadi sekarang kalau ini lancar, kita sudah mempunyai 4 guru penggerak. Harapan saya 1 tahun 2 tahun ke depan bisa kita mempunyai 8 atau 10 guru penggerak. Sekarang 4 kurangnya 6. Jadi harapan saya kepada Bapak Ibu, utamanya karena di sini mayoritas ibu-ibu, ya, yang bapaknya punya berapa persen yang masih energik, yang masih juga produktif, ya, produktif dan menguasai IT dan pembelajaran. Harapan saya nanti di bulan apa kira-kira itu saya rekomkan semua. Di sini ada Bu Cahya, ada Bu Anita, ya, Bu Heri. Ya, Bu Heri ini masih muda, tampaknya masih muda Bu Heri. Ya, masih muda. Walaupun mau punya menantu, ya, tapi kelihatannya masih muda. Bu Ani, ya, terus juga Bu siapa? Sebelahnya Bu Ani, Bu Indri, Bu banyak sekali yang muda-muda, ya, Bu Latifah, ya, Rapi juga. Yang tidak disebut bukan berarti tidak harus ikut, Bapak, ya, tidak harus ikut, tapi semuanya harus ikut, kecuali memang waktunya seperti waktu saya dulu sekolah penggerak, memang saya tidak bisa karena faktor usia, ya, faktor usia. Ini harapan saya seperti itu, sehingga apa yang diperoleh oleh guru penggerak kita bisa memberikan dampak positif terhadap satuan pendidikan di SMP Bangkalan. Itu. Mari, budaya positif apa yang mau disampaikan oleh Bu Nuril pada kita semua, ya, seharusnya kita nanti bisa memahami bersama dan bisa disosialisasikan bersama dan nanti bisa melakukan bersama dan ikuti bersama, sehingga budaya positif ini mengurangi dampak-dampak negatif lah, yang sementara ini banyak kejadian-kejadian yang negatif, ya, yang sudah dilakukan oleh anak didik kita khususnya, ya, dengan adanya pemahaman materi nanti yang diberikan oleh Bu Nuril, kita mungkin lebih tahu, ya, langkah-langkah apa yang harus kita terapkan di satuan pendidikan kita. Mungkin hanya ini dari saya memotivasi
juga diberi kelancaran, ya, diberi kesehatan, ketekunan, kesabaran. Karena apa? Ini berkaitan dengan tugas ibu rumah tangga. Jadi harus pintar-pintar mengatur waktu. Di mana kita banyak tagihan-tagihan yang harus kita kumpulkan, sementara kita juga dibebankan oleh tugas kita sebagai ibu rumah tangga. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Sehingga kita bisa memotivasi kita semuanya nanti kepada teman-teman supaya ikut termotivasi sebagai ibu bergerak. Mungkin hanya ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufik atas sambutannya. Bapak Ibu, langsung saja jalan selanjutnya yaitu pemaparan materi diskriminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Nuril Izati MPD dan Ibu Mahmudah SPD. Kepada Ibu Nuril dan Ibu Mahmudah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Bapak DRS Taufikur Rahman, Kepala UPTD SMP Negeri 4 Bangkalan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTD SMP Negeri 4 Bangkalan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif pada hari ini. Dan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan juga kepada semua Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan ini dan sudah membantu proses kami dalam pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kegiatan ini, seperti yang disampaikan oleh Ibu Winda tadi, kebetulan calon guru penggerak angkatan 10 yang dari SMPN 4 ini ada 2 orang, yaitu saya sendiri Nuril Izati dan yang kedua yaitu Ibu Mahmudah. Pada hari ini kami akan mengimbaskan pemahaman kami tentang budaya positif yang sudah kami pelajari pada modul 1.4. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti bisa menginspirasi dan membawa kebaikan khususnya untuk SMP Negeri 4 Bangkalan. Baik Bapak Ibu, karena ada 2 orang, materi yang akan disampaikan nanti secara bergantian. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Mahmudah, kemudian dilanjutkan dengan saya. Sesuai dengan tema kegiatan hari ini adalah budaya positif. Nah, saya ingin sebelum penyampaian materi ingin memunculkan aura positif pada hari ini, yaitu ingin mengajak Bapak Ibu untuk senyum 5 detik saja supaya keluar aura positifnya. Apalagi Bapak Ibu kan sudah capek lelah tadi setelah melaksanakan tugas menjaga ujian atau AAT. Saya yakin Bapak Ibu semua masih lelah ya Ibu ya. Saya minta waktunya coba Bapak Ibu berdiri semuanya. Berdiri. Sebentar saja Bapak Ibu. Ini nanti bisa dipraktekkan juga ke murid-murid kita ya, apalagi kalau di jam terakhir. Ini sederhana sekali, tapi insya Allah membawa aura yang baik, aura yang positif. Bapak Ibu bisa berhadapan dengan teman di sampingnya. Kalau yang bapak-bapak, Kak Budi bisa bercakap-cakap dengan teman.
silakan Bapak Ibu ditatap dengan seksama teman bertanya. Belum ada yang tertawa, sudah tertawa berarti sudah keluar ini. Yang ditatap bukan mulutnya ya. Ya coba sekarang silakan Bapak Ibu tempatkan senyuman walaupun awalnya terpaksa. Silakan saling tersenyum dan saling menatap. Nah, alhamdulillah. Ternyata senyumnya tulus semuanya, bukan hanya senyum malah ketawa. Inilah aura positif yang saya inginkan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Pak Supa sampai tersenyum, Bu. Nah, padahal selama ini Pak Supa sulit tersenyum. Alhamdulillah hari ini bisa mengeluarkan senyumannya. Baiklah, untuk menyingkat waktu langsung saja saya serahkan kepada Ibu Mahmuda untuk menyampaikan materi yang pertama. Kepada Ibu Mahmuda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Hari ini kita dikasih kesempatan untuk belajar bersama, sharing bersama apa yang sudah kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak untuk modul 1, tepatnya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas kehadirannya. Juga kepada Bapak Ibu Guru yang sudah sedia hadir untuk kita bisa belajar bersama di hari ini, di waktu ini. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini mendapatkan pahala dari Allah dan kebermanfaatan buat sekolah kita khususnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk mempersingkat kita langsung saja. Tujuan kita melaksanakan diseminasi budaya positif pada hari ini diantaranya yang pertama untuk memenuhi tugas kami, saya Ibu Mahmuda dan Ibu Nur Izzati, memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 10. Yang kedua, untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Apa yang membuat kita semangat, terutama saya pribadi untuk terus belajar, di mana dalam belajar ini kita akan bisa mengambil buahnya, memetik kalau ternyata ilmu yang kita pelajari kita amalkan. Terinspirasi dari seorang ulama yaitu Gus Bahauddin Nursalim, bahwasanya salah satu ciri khas orang yang baik adalah merasa resah ketika ilmu yang sudah dimiliki tidak tersalurkan kepada orang lain. Karena amanat pertama bagi pengampu ilmu adalah mengajak orang lain dan juga mengertikan yang belum mengerti. Jadi kewajiban kita untuk mengamalkan ilmu walaupun sedikit apa yang kita punya, terutama ke peserta didik kita. Jadi kata Rasulullah, "Balighu anni walau ayat", sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Sedikit ilmu yang kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak yang sudah kami jalani selama 3 bulan ini, semoga bisa kita tularkan, kita imbaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Pada modul keempat, kita belajar mengenai pendidikan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, terutama sekarang kurikulum merdeka, di mana kita berusaha mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Maka dari modul 1.1 sampai 1.4 kita belajar bagaimana bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Insya Allah teman-teman di sini ya sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Boleh saya tanya, kira-kira pembelajaran yang benar itu berpihak pada murid apa berpihak pada guru?
pembelajaran yang berpihak pada murid. Sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menghamba pada murid. Kita menjadikan murid kita sebagai subjek pembelajaran, membuat mereka mencari sendiri, menggali sendiri, membentuk sendiri pengetahuan mereka, sehingga mereka lebih bisa mandiri. Baik. Di sini ada 6 tahapan atau bisa kita bilang hal-hal baik yang bisa kita pelajari, bisa kita wujudkan dalam rangka kita bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Dengan budaya positif sudah terbentuk di sekolah ini, insya Allah murid akan nyaman dalam belajar, ya, dalam pembelajaran sehari-hari di kelas juga enak, gurunya, muridnya, sehingga terbentuklah nanti murid dengan berprofil pelajar Pancasila. Di antaranya ada 6 konsep yang perlu kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam terakhir, restitusi segitiga restitusi. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pendidikan kita itu banyak mendapatkan pengaruh dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan bahwasanya tujuan pendidikan nasional adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya bisa menuntun hidupnya, lakunya anak-anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga kita bisa membuat anak menjadi maju, membuat anak bisa berhasil. Jadi ibaratkan seorang guru itu bagaikan seperti seorang petani atau tukang kebun, ya. Terus tanaman itu seperti murid, lahannya itu seperti sekolah. Lah kita hanya bisa menjaga, merawat bibit tadi itu biar bisa tumbuh subur dan berkembang dengan baik. Ya, di sini menurut pandangan beliau kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat ataupun jamur, dan hal lain yang bisa mengganggu tanaman padi tersebut untuk hidup. Ya, maka di sini kita bisa menjadi among bagi siswa kita yang mendampingi mereka, yang mendukung mereka untuk bisa mereka menggali pengetahuannya, bisa belajar dengan mandiri. Jadi kita nggak selalu nyuapin saja, mereka bisa makan sendiri istilahnya. Artinya kita sudah tidak lagi melaksanakan pembelajaran yang konvensional, yang mungkin hanya satu arah, memberi ceramah, tugas yang banyak, sudah tidak zamannya lagi. Apalagi sekarang sudah ada zamannya informasi dan teknologi. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, sebelum kita masuk pada intinya, yang pertama tentang disiplin positif, ya. Coba sekarang saya minta Bapak Ibu juga kayak tadi ya. Satu orang, tidak Bapak, duduk saja. Sebenarnya kalau di prakteknya berdiri cuma saya kasihkan duduk saja nggak apa-apa karena menggunakan tangan. Boleh berhadapan. Jadi satu orang guru menjadi A, di mana A ini memegang sesuatu yang sangat penting. Dia pegang erat, ya. Coba satu orang lagi menjadi B, dia berusaha membuka genggaman dari teman A tadi. Boleh dipraktikkan? Silakan. Berpasangan juga. Si A memiliki hal yang sangat penting yang gak ingin orang lain mengetahuinya, apalagi mengambilnya. Maka si B berusaha, bisa dengan cara merayu, ya, bisa dengan cara
Kira-kira bagaimana? Adakah yang bisa membuka genggaman tangan temannya? Ada yang bisa? Pakai cara macam-macam. Bisa dengan merayu, ngasih hadiah mungkin, ngasih penghargaan, kasih uang. Ini saya kasih uang, buka dong tangannya misalnya. Menggelitik jangan Bu. Menggelitik silakan boleh. Ayo siapa sih yang menggelitik? Baik, nah, dari kegiatan yang barusan kita lakukan, kita bisa merefleksi kira-kira apakah teman kita mau membukanya? Apa alasannya kalau membuka? Apa alasannya kalau tidak? Anda bisa menjawab? Apakah antara Anda dan B membuka kepalan tangan Anda? Kalau misalnya dia mau membuka, itu berarti apa? Ini hubungannya dengan kontrol, ya. Jadi kita itu nggak bisa mengontrol siapapun untuk melakukan sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita ke murid, Mas kerjakan soal ini. Ada kalanya mereka tuh nggak mau mengerjakan, berarti mereka tidak mau dikontrol oleh orang lain. Atau ada kalanya mereka mau mengerjakan, pada saat itu berarti mereka mau dikontrol, sedang dikontrol, mau dikontrol oleh orang lain. Maka mengontrol orang lain itu tidak bisa. Siapa yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Siapapun tidak bisa mengontrol siapapun. Ya, itu refleksi dari yang tadi kita lakukan yang menggenggam tangan. Ya, seperti itu. Baik, selama ini mungkin ada beberapa miskonsepsi, ya, bahwasanya ada seorang psikiater dan pendidik Dr. William. Di situ beliau mengatakan bahwasanya ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya guru pun tidak bisa mengontrol murid, ya. Maka di situ walaupun dengan memaksa pun, walaupun murid sesekali mau, itu berarti murid dalam posisi ingin dikontrol. Seperti itu. Jadi kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, bukan orang lain atau siapapun. Yang kedua, ada miskonsepsi atau ilusi tentang bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak seperti itu, Bapak Ibu, ya. Di sini penguatan positif maksudnya itu kayak rayuan, bujuan. Mungkin sesekali anak kita mau, tapi itu sifatnya tidak bertahan lama, tidak long last, hanya sebentar. Bisa jadi next berikutnya mereka akan mengulangi perbuatannya lah, nggak taat lagi, seperti itu, ya. Jadi nggak semua penguatan positif itu ataupun yang efektif bisa bermanfaat. Ya. Ilusi yang ketiga bahwa kritik akan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Kita mengkritik murid, ya, atau mungkin bisa mengeluarkan kalimat verbal yang kurang enak kepada murid, ya. Juga kamu tuh gimana, kasihan ibu kamu, membuat rasa bersalah. Itu juga tidak sepenuhnya bisa berdampak positif kepada murid. Maka itu menurut William dikatakan sebagai mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Karena murid akan terbiasa untuk aku kalau nggak disuruh nggak mau. Ketika nggak ada guru dia akan melakukan. Ketika ada guru dia baru mau melakukan, seperti itu. Jadi tidak kekal sikap yang dia lakukan seperti ini. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga tidak benar. Mungkin karena kita merasa sebagai guru yang lebih tua usianya daripada murid, kita berhak bisa memaksa murid. Itu pun juga tidak benar, ya. Maka perilaku memaksa itu tidaklah efektif dalam jangka waktu yang panjang. Malah bisa juga membuat murid tidak suka dengan gurunya atau tidak suka dengan orang yang telah memaksa dia. Paradigma stimulus respon. Jadi di sini kalau dulu ada stimulus respon, ya, ada rangsangan, ada respon. Ternyata ini sudah nggak berlaku, beralih kepada pendekatan teori kontrol, ya. Jadi di sini Stephen R. Dalam Principle Centered Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan
seperti secepat membalikkan telapak tangan Bapak Ibu ya. Perlu proses yang sangat panjang. Ya, misalnya nanti ada kegiatan restitusi. Kok sudah restitusi kok masih mengulangi lagi perbuatannya? Perlu kesabaran, perlu diulang-ulang, perlu jangka waktu yang lama untuk bisa terwujud seperti itu ya. Nah, di sini beberapa pernyataan yang dimana dulu dari pendekatan stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama, bisakah kita mengontrol seseorang? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yaitu pada teori kontrol kita tidak bisa. Kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, termasuk anak yang berbuat nakal misalnya. Kenapa dia kok sering ke kamar mandi lama, sering meninggalkan pelajaran? Itu kan hal yang kurang baik. Tapi mereka juga punya tujuan. Bisa jadi mereka bosan di kelas, bisa jadi memang sakit perut. Jadi kita nggak boleh serta-merta menyalahkan siswa seperti itu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Yang bisa mengontrol saya hanya diri saya sendiri. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi misalnya ketika sudah dibujuk dengan baik, ya disayang-sayang nggak bisa, akhirnya dipaksa. Itu sudah nggak berlaku lagi. Sekarang adanya kolaborasi, kerjasama, sehingga bisa menciptakan penyelesaian yang sama-sama tidak merugikan. Nah di sini akhirnya berpikirnya kalau dulu menang kalah, sekarang sudah nggak ada. Berpikirnya yang baik adalah model menang dan menang. Jadi semuanya adalah pemenangnya. Maka mungkin bisa dikaitkan dengan di kurikulumnya sekarang ya, tidak ada ranking 1 dan seterusnya. Jadi semua siswa itu punya kekuatan, punya kelebihan masing-masing. Next. Budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Di sekolah itu ada nilai-nilai yang bisa kita budayakan, biasakan, dipribadikan, mempribadikannya Pak Budi kemarin Pak ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu jangan cuma menjadi slogan yang kita sering baca dengar, tapi juga harus bisa membudaya dan mempribadi. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid bisa berkembang menjadi pribadi yang mandiri, yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi kalau ingin menciptakan budaya positif, maka kita harus mempelajari ini semua dan mengimplementasikannya, mewujudkannya, mempraktekannya. Di antaranya apa itu budaya positif? Memahami motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan itu bagaimana, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas ataupun sekolah, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama langsung kita bahas ya, konsep yang pertama dalam menciptakan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Ya. Apa makna disiplin? Kalau kita mendengar kata disiplin, kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu itu apa? Ada yang bisa membantu saya? Kalau mendengar kata disiplin yang ada di benak Bapak Ibu itu apa? Ya, Pak Mercu silakan. Aturan, apalagi? Ibu Tias tadi sih menjawab. Berdisiplin waktu, ya bisa, apalagi? Yang ada di benak kita ketika mendengar kata kalimat disiplin itu apa kira-kira? Tertib, menjaga kebersihan, peraturan, mengikuti aturan. Iya benar sekali. Ya, jadi kalau kita berpikir disiplin kayak ini ya kayak kaku ya, aku harus tertib, takut nanti dihukum. Jadi kesannya malah ke konteksnya negatif. Padahal sebenarnya disiplin itu diartikan sebagai belajar. Ada proses di situ Bapak Ibu ya. Diambil dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang bisa menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Ada nilai-nilai yang bisa dia hargai. Ya. Namun dalam budaya kita makna positif, makna disiplin kadang berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan agar patuh seperti itu. Ya.
Jadi kesannya kok tidak menyenangkan gitu ya untuk kata disiplin ini. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi misalnya Bapak Ibu ke sekolah datang tidak terlambat. Sebelum jam 7 sudah di sekolah. Kira-kira tujuannya itu agar apa? Agar tidak dihukum kepala sekolah atau dikasih peringatan? Atau merasa sudah menjadi tanggung jawab? Atau ingin dikasih penghargaan sebagai guru terbaik? Alhamdulillah, tanggung jawab ya. Berarti ada nilai-nilai positif di situ. Karena saya sebagai guru harus menjadi contoh teladan bagi murid. Sehingga mau ada kepala sekolah, mau tidak, saya tetap berada di sekolah sampai jam 2 siang, seperti itu. Itulah nilai yang harusnya ada. Bukan karena takut dihukum, takut diperingatkan kasih SP ataupun biar kasih ujian, biar kasih penghargaan, tidak. Tapi lebih pada nilai mulia yang ingin kita tuju. Selain itu, Bapak Ki Hajar Dewantara juga menyatakan disiplin positif itu adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Sekali lagi, tujuan disiplin adalah mencapai tujuan yang mulia. Di situ ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan sehingga menghasilkan tujuan yang mulia. Ya, tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Ya, di situ nilai-nilai apa yang mulia? Nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Negara manapun, siapapun juga bisa menerapkan nilai-nilai tersebut. Salah satu contoh nilai kebajikan universal banyak sekali sebenarnya. Salah satunya adalah yang ada pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa. Gimana lagunya itu Pak Ibu, ada yang tahu? Mungkin ada yang mau bantu saya menyanyikan? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Harus sudah hafal ya? Suaranya jelek ya? Di sini berapa nilai kebajikan selain yang tadi? Ada seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Itu adalah bentuk-bentuk nilai kebajikan. Maksudnya? Apa tujuan dari disiplin positif? Yaitu diantaranya agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar. Pembelajar ini apa? Dia sebagai murid. Guru pun juga bisa menjadi pembelajar. Guru juga bisa sebagai murid, ikut pelatihan, ikut seminar online dan sebagainya. Berarti guru sebagai pembelajar. Ya, sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Next. Kita nyampe pada yang kedua, yaitu konsep teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama tentang motivasi, ya. Coba bisa kita lihat di sini ya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di sekolah, tepat waktu. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, maka ketika guru datang tepat waktu ke sekolah, dia di sana motivasinya bukan karena takut dihukum kepala sekolah, dikasih pujian, tapi lebih kepada harusnya karena tanggung jawab. Nilai-nilai baik mulia yang bisa dicontoh oleh teman guru yang lain ataupun murid. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Kira-kira kita melakukan sesuatu itu kan ada motivasinya ya? Iya. Bapak Ibu menjadi seorang guru motivasinya apa kira-kira? Emang karena pengen niat belajar di kelas karena Allah ya? Bukan karena hanya ingin dapat gaji aja ya? Maka banyak motivasi-motivasi yang mendasari suatu perilaku manusia. Berikutnya. Nah inilah, menurut dia Gagasan dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi manusia dalam perilakunya. Yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang
mencerdaskan anak bangsa. Dan itu yang diharapkan, motivasi yang seperti itu. Next berikutnya lah ini. Jadi kalau kita berpikir untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kalau saya nggak melakukan ini, apa yang akan terjadi ya? Misalnya murid, kalau saya tidak mengerjakan, nanti nilai saya jelek, nanti saya dihukum sama guru muda misalnya. Gitu. Yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya mengerjakan dan saya nomor 1, saya katanya dikasih nilai tambahan, dikasih reward. Ya udah, jadi motivasi anak tadi hanya untuk mendapatkan reward, ujian atau penghargaan dari gurunya. Ya. Maka kedua motivasi ini masuk ke dalam motivasi ekstrinsik, motivasi yang dari luar karena faktor dari luar, yang sifatnya nggak bisa bertahan lama, hanya jangka pendek. Yang ketiga, motivasi ini yang terbaik, menghargai diri sendiri dan menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Jadi saya itu akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya, lebih kepada nilai-nilai kebajikan. Inilah termasuk motivasi intrinsik, motivasi internal yang berasal dari dalam, dan inilah yang sifatnya jauh lebih jangka panjang. Walaupun untuk bisa menuju ke sana perlu waktu dan pelan-pelan, tidak bisa secepat kilat seperti itu. Motivasi perilaku manusia, ya. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi ini, manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah ini? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kita melihat kondisi sekolah kita, rata-rata murid kita itu lebih pada motivasi yang mana? Yang satu Pak ya, yang ingin agar tidak mendapatkan hukuman. Ada lagi yang menjawab? Tadi dia bilang ketiga-tiganya ya. Bisa jadi satu orang mempunyai tiga motivasi. Yang dominan, Pak. Ya. Maksudnya yang dominan, Pak. Ya. Oh, kalau Ya. semuanya iya. Maksud saya yang kalau ditanya yang dominan yang mana? Iya. Jadi masih ada murid kita yang melakukan hal di sekolah ini lebih kepada motivasi yang menghindari hukuman atau tidaknya mana. Ini ada juga yang mungkin ingin mendapatkan reward dari gurunya, ataupun juga memang pribadinya punya nilai-nilai baik seperti itu. Next berikutnya. Selanjutnya hukuman dan penghargaan. Di sini Alfikon mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut beliau, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi dengan memberikan penghargaan ataupun hukuman, sebenarnya sejauh untuk jangka panjang itu kurang baik. Mungkin kalau untuk jangka pendek bisa mendisiplinkan murid, tapi untuk jangka panjangnya itu malah menghancurkan, karena murid akan ketergantungan dengan reward. Aku kalau nggak dikasih reward, aku nggak mau mengerjakan, aku nggak mau rajin seperti itu misalnya. Ya, jadi tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Malah itu bisa disamakan dengan menghukum seseorang. Jadi kalau bisa kita mengurangi motivasi untuk reward ataupun hukuman, lebih kepada menerapkan nilai-nilai kebajikan kepada murid-murid kita, sehingga tertanam motivasi internal, intrinsik dalam diri mereka yang nanti dampaknya bisa jangka panjang seperti itu. Nah, di sini pernyataan-pernyataan hasil penelitian dari beliau Alfikon, bahwasanya beliau sedang mengadakan penelitian di sadur dari materi pelatihan dihukum oleh penghargaan. Di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jadi untuk jangka pendek itu seperti hukuman dan penghargaan itu kalau bisa kita kurangi, kita lebih mengutamakan pada yang jangka panjang. Penghargaan itu juga tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan bisa menghukum. Misalnya penghargaan merusak hubungan. Bisa jadi kalau kita senantiasa ngasih penghargaan ke teman yang murid yang selalu juara 1, maka itu bisa membuat si juara 2 atau yang tidak juara bisa merasa tidak enak. Jadi bisa jadi terjadi perselisihan antara keduanya seperti itu. Ya. Makanya sudah nggak ada lagi ranking-ranking seperti itu. Ya. Hukuman konsekuensi dan restitusi. Di sini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Padahal selain dua itu, ada lagi tindakan yang jauh lebih baik kita lakukan daripada memberi hukuman atau sebuah konsekuensi, yaitu namanya restitusi. Nanti akan dibahas oleh Bu Nuril berikutnya. Apa perbedaan ketiganya?
komunitas yang sukses. Walaupun konsekuensi ini juga lebih kepada jangka pendek juga ya. Misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu pada hukuman. Pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Pada restitusi, restitusi merupakan pilihan. Jadi ketika ada masalah, kita masih bekerja sama. Kamu punya salah ini, kamu pengennya bagaimana? Yang terbaiknya kamu harusnya seperti apa? Kalau kamu sering keluar, kamu akibatnya ketinggalan pelajaran atau apa? Jadi kita berdialog dengan siswa dalam rangka menyelesaikan pelanggaran yang sudah mereka lakukan. Ya, seperti itu. Jadi kita berusaha untuk menghindari hukuman dan mengurangi konsekuensi tersebut. Ya. Dalam hal ini contohnya lagi korban mendapatkan keadilan pada hukuman. Pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Korban mendapatkan ganti. Korban di sini adalah mungkin teman lain yang menjadi bahan bulian oleh si anak yang melanggar peraturan tadi. Dia membuli temannya misalnya. Maka dalam hal ini korban mendapatkan keadilan, tapi yang melakukan pembulian tidak mendapatkan keadilan pada hukuman. Karena yang dihukum adalah yang berbuat salah. Untuk pada konsekuensi, korban bisa diabaikan. Ya, untuk pada restitusi, korban pun dan si pelaku juga nanti sama-sama beruntung. Idealnya tidak sama-sama mendapatkan keadilan karena sama-sama baik. Yang si korban sudah mendapatkan apa yang diinginkan, yang pelakunya dia bisa sadar mendapatkan nilai kebaikan dari hasil restitusi nanti seperti itu. Berikutnya, sebenarnya ini masih banyak, bisa nanti mungkin dibaca lagi ya. Berikutnya, baik. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi langsung sepihak oleh pihak guru tersebut, bersifat satu arah dan biasanya berupa hukuman fisik ataupun psikis, bisa kata-kata ataupun juga fisik. Jadi misalnya seperti anak datang terlambat, udah kamu lari lapangan 3 kali, termasuk hukuman. Nah itu yang kurang baik karena nggak nyambung antara kesalahannya dengan hukumannya seperti itu. Yang kedua, apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu lebih terencana dan disepakati sesuai aturan. Misalnya seorang guru, kamu kalau udah 3 kali tidak mengerjakan tugasnya ibu, ya sudah, kamu jam terakhir nggak boleh pulang kerjakan. Itu konsekuensi. Konsekuensinya sudah tidak mengerjakan tugas. Murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun konsekuensi. Dan setiap guru harus selalu memonitor, memantau murid seperti itu. Kalau restitusi, ini yang lebih bagus lagi yang ketiga, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak kita rendahkan walaupun mereka bersalah, kita ajak diskusi kerjasama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berikutnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nuril untuk lebih jelasnya. Baik, tentukan di sini dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin di sini ada beberapa pelanggaran, kira-kira termasuk hukuman apa konsekuensi? Yang pertama kira-kira ada yang bisa menjawab. Lari keliling lapangan basket 2 kali ini termasuk apa? Hukuman ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi yang ketiga. Konsekuensi yang keempat. Hukuman. Yang kelima. Hukuman. Next berikutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki saja. Hukuman membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit tidak. Konsekuensi ya Ibu ya. Masa konsekuensi karena sesuai dengan mapelnya PSOK. Membersihkan WC sekolah karena menggunakan pil. Hukuman. Yang terakhir konsekuensi. Next. Nah, ini ya jawabannya. Berikutnya keyakinan kelas. Baik. Adakah Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelas, terutama yang wali kelas sudah? Ini harus dilakukan biasanya di awal pembelajaran, di awal semester. Walaupun nanti bisa ditinjau, bisa berubah dari waktu ke waktu untuk keyakinan kelas. Mengapa kita harus punya keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas? Apa bedanya sih antara keyakinan dengan peraturan atau tata tertib? Ada yang bisa menjawab? Oke, next berikutnya. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu nilai-nilai kebajikan atau kebaikan berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Misalnya, tidak boleh buang sampah sembarangan, berarti buanglah sampah pada tempatnya. Berarti nanti keyakinannya adalah menjaga kebersihan.
Jadi berupa kalimat universal yang positif. Pembentukan keyakinan kelas. Di sini contoh, kita menggunakan helm saat berkendaraan, kira-kira karena apa itu? Karena takut ditilang polisi atau karena keamanan takut jatuh? Dua-duanya ya. Maka mungkin saja karena takut ditilang polisi. Karena kalau sore saya lihat kadang nggak ada yang pakai helm ya. Karena sore-sore nggak ada polisi seperti itu. Ya. Yang kedua, ketika dulu pandemi peraturan 3M menggunakan masker. Karena dia sehat, takut menghindari virus pandemi atau karena takut kena sanksi? Harusnya karena demi kesehatan. Ya. Baik. Untuk mendukung motivasi intrinsik, maka kembali ke nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai yang menggerakkan seseorang, ya, yang lebih baik dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan itu jauh lebih baik daripada peraturan seperti itu. Next, berikutnya. Nah ini mungkin beberapa guru yang belum bisa atau belum menerapkan bisa melakukannya nanti di awal ajaran baru. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, ya. Kata-katanya abstrak berupa pernyataan universal umum, dibuat dalam pernyataan positif. Jumlahnya juga jangan terlalu banyak seperti peraturan, banyak sekali. Cukup hanya maksimal 6 atau 7 seperti itu ya, jangan banyak-banyak agar mudah diingat. Lalu sesuaikan dengan kondisi kelasnya, ya. Terus semua warga sekolah atau warga kelas juga dilibatkan. Jadi yang membuat itu adalah bersama antara guru dengan siswa. Beda dengan peraturan atau tata tertib yang dibuat sepihak oleh sekolah seperti itu. Berikutnya, nah, ini langkah-langkah dalam menentukan keyakinan kelas. Harus berdiskusi dulu dengan siswa, ya. Kalian tuh pengen punya kelas impian kayak apa sih? Oh, yang temennya nggak suka ngebully, Bu, yang bersih. Maka kamu harus menciptakan kondisi kelas yang bersih, jangan buang sampah sembarangan, jangan suka mengganggu teman. Maka nanti masuk ke keyakinan saling menghormati dan menghargai seperti itu. Mengubah peraturan dari kalimat positif negatif ke positif. Lalu disarikan ya dari yang tadi banyak peraturan diubah ke positif, lalu dijadikan keyakinan kelas. Ya. Nanti setelah itu kita tulis di kertas, tempel di tembok atau di mana yang sekiranya bisa kelihatan oleh semua warga kelas, ditandatangani oleh semua anggota kelas. Berikutnya di sini ya ada peraturan, ada keyakinan. Contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka ini termasuk keyakinan bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, termasuk dalam menghormati orang lain dan diri sendiri. Dilarang melakukan kekerasan, masuk pada konsekuensi, masuk pada keyakinan keselamatan atau juga bisa menghormati orang lain. Tadi bisa menggunakan masker, menjauhi, tidak menggunakan narkoba, masuk pada keyakinan kesehatan dan seterusnya. Maka ketika keyakinan kelas itu sudah ada terbentuk bersama, maka kita perlu mendalami kepada siswa, kasih pendalaman. Tanamkan keyakinan yang sudah dibuat bersama itu agar gak cuma menjadi bahan gambar yang cuma dilihat tapi diyakinkan dalam hati mereka. Yang pertama, kegiatan tampak seperti tidak tampak seperti. Nanti ada diagram T dan Y. Lalu kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru, tugas murid. Berikutnya. Nah ini contohnya ya. Jadi setelah dibuat, kita sampaikan ke murid. Ya, misalnya ada kegiatan kelas disiplin, tertib. Maka diantaranya sikap-sikapnya kamu bisa hadir ke sekolah tepat waktu. Maka kamu jangan sering terlambat. Kita kasih pendalaman lagi ke murid. Ya, kalau kamu punya keyakinan menghormati orang lain, maka harus patuh sama guru, bukan tidak patuh sama guru seperti itu. Diagram Y. Nah, di sini juga bisa membentuk pendalaman keyakinan pada siswa. Apa yang terdengar, apa yang terlihat, apa yang misalnya yang terlihat dia itu diskusi, maka dia menggunakan bahasa yang sopan ke temannya, tidak mengganggu temannya, aktif dalam diskusi, perilakunya juga baik, berkolaborasi, bekerja sama seperti itu. Berikutnya, kegiatan tugasnya. Maka misalnya tugas murid belajar, tugas guru adalah mengajar. Tugas murid punya anak yang baik, guru pun juga sama bisa mengayomi murid seperti itu ya. Jadi ini juga bisa dijadikan sebagai cara bagaimana kita bisa mendalami keyakinan pada murid-murid kita. Berikutnya, bisa langsung ke itu bisa mungkin ya, nggak bisa ya, langsung ke download.
kelas, bagaimana membentuk keyakinan kelas. Kita menyiapkan bahan-bahannya seperti itu Pak Ibu ya. Kita mengekspor yang diinginkan tuh kelasnya seperti apa. Kayak kelasnya itu baik, bersih, maka kita nggak boleh bawa sembarangan. Harus rajin, piket dan lain sebagainya. Mungkin bisa di-skip nggak Pak? Jadi anak-anak dikasih sticky note, mereka menuliskan lalu ditempel di karton. Mereka tuh pengen kelasnya apa? Pengen kelasnya yang tidak ada yang ngebully, maka mereka punya keyakinan saling menghormati. Ada yang pengen tidak suka ngambil barang atau pinjam dikembalikan Bu, maka itu termasuk juga saling menghormati dan bertanggung jawab ya teman-teman. Lagi digeser. Nah, setelah kita dari sticky note kita kelompokkan. Mereka itu kebanyakan ngambil nilai-nilainya apa? Kita jadikan satu keyakinan utuh, ya. Di sini kami sudah membuat 4 keyakinan dari kelas 8D dari hal-hal yang mereka inginkan ada di kelas 8D. Berikutnya. Pengen kelasnya nggak berisik, nggak gaduh, maka masuk pada keyakinan ketertiban seperti itu. Berikutnya lagi. Ini kemarin ada yang lucu ketika ada satu anak menuliskan tak siapa. Kamu ingin di kelas kamu itu impiannya punya kelas seperti apa? Yang sering jam kos. Ada yang seperti itu, 2 orang. Langsung saya ini dibilang ya, nggak usah ya. Langsung deh. Misalnya masih ada nilai-nilai yang kurang tercover, tidak tercover, bisa guru menambahkan lagi seperti itu. Berikutnya lagi. Ini beberapa dokumentasinya ya, seperti itu. Ya sudah, ya terima kasih. Budaya positifnya itu sudah masuk. Ya. Tadi apa yang tadi? Senang. Aku ya. Ya beneran. Tidak ada cut. Itu bagus. Wanted. Barusan lagi. Yang bertiga ini. Jadi, bisa menciptakan budaya positif kalau kita sudah menerapkan peraturan di kelas, dijadikan keyakinan kelas, akhirnya menjadi lingkungan positif dan terciptalah budaya yang positif. Maka hal baik ini disiplin positif, keyakinan kelas, motivasi perilaku dari dalam intrinsik yang sifatnya jangka panjang, ini harus senantiasa kita budayakan, membudaya dan mempribadi dalam diri murid-murid sehingga terciptalah budaya sekolah positif dan itu merupakan tugas kita semua, Bapak Ibu ya. Siap ya melaksanakannya? Ya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesabarannya. Teruslah bergerak dan menggerakkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Nurin Izzati. Silakan. Itu terus bergerak. Terima kasih. Thank you for you. Bergerak terus. Yuk kerjaan. Luar biasa sekali penyampaian dan pemaparan dari Ibu Mahmudah tadi. Insya Allah saya tidak akan berpanjang lebar seperti Ibu Mahmudah. Saya poin-poinnya saja, karena saya tahu Bapak Ibu sudah lelah. Tapi supaya semangat lagi, boleh kita bermain ice breaking dulu? Senyum-senyuman. Boleh. Senyum-senyuman. Ya, supaya sedikit tertawa Bapak Ibu. Ice breaking kali ini saya namakan ice breaking Marina Marijo. Nanti ketika saya menyebutkan kata Marina, maka Bapak Ibu melakukan gerakan memegang pipi kedua tangan. Marina. Pipi siapa ya? Kalau saya menyebutkan Marijo, maka kuat laki-laki ya. Marijo itu laki-laki kuat, jadi Marijo. Kemudian menari
menari ya gerakan menari biasanya. Dua tangan di samping, di atas begini, di atas. Kalau saya mengucapkan kata di atas, maka gerakannya atas. Menara, maka gerakannya begini. Jadi nanti ada Marina. Coba dipraktekkan berdiri Bapak Ibu biar begini. Dipraktekkan ya. Marina. Kalau saya mengucapkan Bapak Ibu langsung gerakannya. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marijo. Nah, Marijo berarti tidak konsentrasi. Butuh konsentrasi lagi. Diulang lagi ya Bapak Ibu ya. Marina Marijo menari di atas menara. Di atas menara Marijo menari. Marijo menari di atas Marina. Kenapa Bapak Ibu kok ketawa? Ini rasanya gradasi. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Nanti ini Pak Happy langsung mempraktekkan menari nanti di rumah. Menari di atas Marina ini ya. Mas Siva keburu pulang. Baiklah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan tentang budaya positif. Tadi Ibu Mahmuda sudah menyampaikan sebenarnya di dalam budaya positif itu ada 6 komponen inti yang harus kita pahami. 6 komponen inti tadi, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal sudah dijelaskan oleh Ibu Mahmuda. Yang kedua juga teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi sudah disampaikan oleh Ibu Mahmuda. Dan yang ketiga keyakinan kelas juga disampaikan oleh Ibu Mahmuda tadi. Sedikit mereview, saya review apa yang disampaikan oleh Ibu Mahmuda tadi. Intinya begini Bapak Ibu, supaya budaya positif ini dapat tumbuh di sekolah kita, maka kita harus bisa menanamkan disiplin positif kepada siswa, yaitu bagaimana caranya siswa itu bisa berperilaku positif muncul dari dalam dirinya sendiri secara instinktif, bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin penghargaan. Akan tetapi siswa itu melakukan kebaikan-kebaikan ini dari dorongan dalam hatinya. Makanya salah satu cara untuk mewujudkan itu harus membuat keyakinan kelas. Nah, ini masukan untuk Bapak Kepala Sekolah juga untuk kurikulum nanti ke depannya, dan kebetulan di sini juga ada Ibu Wali Kelas. Setelah tahun ajaran baru nanti, di awal tahun ajaran baru kita mulai untuk membuat keyakinan kelas yang bisa mengantarkan murid itu melakukan kebaikan dari dirinya sendiri, bukan karena takut hukuman. Nah, materi yang akan saya sampaikan adalah 3 berikutnya. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Nah, mengapa kita harus tahu kebutuhan dasar manusia? Karena memang pada dasarnya semua orang, baik itu dewasa maupun anak-anak, memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka akan berdampak kurang baik. Terkadang kebutuhan dasar ini Bapak Ibu menjadi motivasi yang melatar belakangi tindakan mereka. Ketika tidak terpenuhi, maka dampaknya bisa saja seseorang itu melakukan hal-hal di luar nilai kebajikan atau melanggar. Contoh saja, coba saya tanya Ibu Nur Hayati, kira-kira sebagai manusia kebutuhan apa yang Ibu butuhkan? Kebutuhan
saya wakili katanya Bu Anita tadi, perhatian ya Bu Anita ya. Kalau Bu Anita sandang, pangan, papan, kebutuhan hidup ya Bu Anita. Kalau Bu Nur Hayati perhatian dan kasih sayang. Nah ini untuk bapak-bapak, para suami harus tahu tentang kebutuhan dasar. Kenapa? Ketika istrinya tidak dipenuhi kebutuhan dasarnya, maka sudah pasti istri ini akan melakukan hal-hal di luar kebajikan. Contohnya ngambek, nah tidak dikasih jatah ya Pak Budi. Kenapa? Karena kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi. Nah, sama dengan murid kita Bapak Ibu. Murid kita ketika melanggar atau melakukan hal-hal yang kurang baik, kita jangan menjudge bahwa itu adalah salah. Tapi kita telusuri terlebih dahulu apa yang melatar belakangi dia melakukan hal tersebut. Bisa jadi karena dia ingin menuntut kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, menurut teori ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti yang disampaikan Ibu Tika tadi, itu sudah termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan untuk bertahan hidup? Nah, kebutuhan bertahan hidup ini berhubungan dengan fisiologis. Bisa berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, rumah. Jadi ketika ada murid yang melakukan kesalahan, bisa jadi karena kebutuhan dasar untuk bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Berikutnya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Insya Allah semua orang punya kebutuhan ini, yaitu bersifat psikologis, seperti ingin diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama. Contoh, ada murid kita ketika pelajaran kita itu dia tidak semangat, tidur. Nah, bisa jadi dia ingin diberi kasih sayang oleh kita. Jadi bisa jadi murid ini kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterimanya belum dia peroleh. Jadi kita jangan menyalahkan anak ini. Bagaimana caranya pembelajaran kita ini memberikan kasih sayang. Berikutnya, kebutuhan akan kesenangan. Nah ini terutama ibu-ibu ini pasti sudah ruwet dengan urusan hal-hal rumah tangga yang tidak ada selesainya, masih di sekolah dengan murid, pasti membutuhkan kesenangan. Nah, contohnya rekreasi atau apalah ya, bunga, ya, bercocok tanam, itu kan menumbuhkan kesenangan. Yang next berikutnya, penguasaan atau kekuasaan. Nah, di sini kebutuhan kekuasaan ini ingin diakui. Ketika seseorang itu memiliki potensi, memiliki keterampilan, prestasi, itu ingin diakui Bapak Ibu. Selanjutnya yang terakhir adalah penguasaan akan kebebasan. Setiap orang ingin bebas memilih sendiri apa yang menjadi pilihannya. Ingin otonom, bebas. Contoh, ada contoh ilustrasi di sini. Ini saya bacakan. Ibu Ambar, guru wali kelas 7B di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 7B telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Apa yang harusnya Ibu Ambar lakukan? Kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, yang melatar belakangi perilaku Doni ini bisa dari berbagai aspek. Bisa kelima-limanya tadi itu Bapak Ibu. Tergantung dari jawaban Doni yang diberikan. Next.
Maka kita sebagai guru, sebagai wali kelas harusnya berbicara dari hati ke hati dengan Doni. Doni, kenapa kamu kok mengambil makanan temanmu itu, kenapa? Ini berusaha memahami kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Doni. Nah, ketika Doni menjawab, misalnya Doni menjawab, karena saya lapar Bu, orang tua saya tidak pernah membawakan makan siang. Saya lapar Bu, ibu saya sibuk, saya tidak pernah dibawakan bekal. Berarti kira-kira kebutuhan apa ibu yang dibutuhkan Doni? Kebutuhan bertahan hidup, karena menyangkut fisiologis makanan. Tetapi ketika Doni menjawab, next. Nah ini, kalau Doni ditanya, kemudian dia menjawab bahwa saya senang Bu, biar teman-teman perhatian sama saya. Dan ketika guru saya melaporkan ke orang tua akhirnya memperhatikan saya. Nah berarti kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Doni? Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya, apabila jawaban Doni adalah dia merasa, iya Bu, biar takut semua teman-teman saya, biar saya hebat, biar saya kelihatan kuat. Nah, berarti Doni itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah ini bisa kita alihkan ke positif Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita tahu, oh Doni ini butuh diakui, butuh dia itu bukan diperhatikan, diakui potensinya. Maka kita alihkan, tunjuk sebagai ketua kelas di kelasnya, diberi tanggung jawab. Nah berikutnya, apabila jawaban Doni adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya, karena itu saja Bu, tiap hari bosan saya, berarti Doni itu kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Sama dengan murid kita tadi itu yang saya contohkan. Ketika ada murid yang tidak semangat di kelas, maka dia itu sebenarnya ingin memilih metode apa yang ingin dia laksanakan. Terus yang terakhir, apabila dia melakukannya karena iseng saja dan dia merasa senang melihat ekspresi wajahnya, usil berarti ya. Nah, banyak murid kita yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, maka bisa dipastikan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Doni tadi adalah kesenangan. Nah, bagaimana caranya pembelajaran kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang tidak membosankan, sehingga murid-murid tidak akan tidur atau yang lain. Nah, ini kebutuhan dasar. Coba sekarang kita cermati, nanti kita diskusikan bersama kira-kira kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Fajar. Di sini Fajar. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa kata beliau? Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira yang dialami Fajar ini sebenarnya Fajar membutuhkan apa? Kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Fajar? Saya minta satu orang saja untuk menyampaikan pendapatnya. Monggo Bapak Ibu. Menurut pendapat saya dari wacana yang dijabarkan di depan, Fajar ini membutuhkan kebebasan.
diajarkan oleh gurunya. Terima kasih. Alhamdulillah, tepat sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Cahaya tadi, bahwa memang fajar dalam hal ini ingin dipenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu ingin kebebasan dan juga bisa kesenangan juga, ya, supaya tidak bosan. Next. Selanjutnya materi berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Di sini kita sebagai guru, Bapak Ibu, kadang menempati posisi kontrol. Apa sih posisi kontrol tadi? Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mahmudah bahwa kita ini tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang bisa mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri. Maka dengan mengetahui posisi kontrol ini, kita nanti akan tahu mana posisi yang seharusnya kita tempati. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Bagaimana seorang guru yang penghukum? Kalau guru penghukum itu sedikit-sedikit ngasih hukuman, sedikit-sedikit ngasih hukuman, dan biasanya nada bicaranya itu keras, membentak, menghardik. Ya, contoh misalnya Pak Happy, sini, ayo kerjakan di sini. Nah, itu berarti Pak Happy ini menempati posisi sebagai penghukum. Berdiri, kalau kamu tidak mau mendengarkan, berdiri di depan kelas. Nah, itu adalah posisi penghukum. Dan bukan hanya Pak Happy, kadang saya juga pernah berada di posisi ini. Bapak Ibu bagaimana? Pernah ada di posisi penghukum? Sering. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi pembuat rasa bersalah ini, kata-katanya lebih lembut, menasehati, tapi cenderung membuat murid itu merasa bersalah. Contoh misalnya, ayo Marvel, kapan kamu? Nah ini, saya sering mendengar Bu Heri menasehati Marvel. Marvel, kamu tidak kasihan sama saya, Vel. Saya ini loh, sudah capek-capek menasehati kamu, tapi kamu tetap saja tidak berubah seperti itu. Saya ditegur loh oleh kepala sekolah Marvel. Nah, Bu Herin ini cenderung membuat Marvel itu merasa bersalah dia. Sehingga dia merasa, duh Bu Herin makan kok ya tegur kepala sekolah. Nah itu, ya Bapak Ibu ya. Pernah seperti itu membuat rasa bersalah? Pernah. Yang ketiga, posisi teman. Nah ini kalau posisi teman ini bicaranya cenderung bercanda, banyak bercanda dengan murid. Nah, kadang ketika murid tidak disiplin itu dimaklumi, ya sudah nanti ibu maafkan, tapi jangan. Nah ini seperti teman. Tapi dampaknya posisi teman ini murid akan ketergantungan kepada satu orang itu saja. Contoh misalnya dia merasa dilindungi oleh Bu Husnul. Apa-apa sama Bu Husnul ininya saya akan, maka dia, oh saya sama Bu Husnul saja yang seperti itu. Tapi kepada guru yang lain tidak bersikap seperti itu. Nah ini juga kurang baik. Nah yang kemudian pemantau atau monitor. Nah pemantau di sini biasanya guru ini ketika mengarahkan siswa ini berdasarkan peraturannya. Kamu tahu aturan di sekolah di SMP 4 harus lengkap berpakaian. Kenapa tidak benar? Maka konsekuensinya begini. Nah itu namanya guru sebagai pemantau, lebih diarahkan pada peraturan. Nah yang terakhir adalah manajer. Nah posisi inilah yang paling ideal untuk kita tempati, posisi manajer. Kenapa posisi manajer? Karena posisi manajer ini akan melakukan dialog dengan siswa, yang mengarahkan siswa itu untuk melakukan kebaikan berdasarkan intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Nanti posisi manajer ini akan ketika memberi penyelesaian terhadap masalah siswa akan melakukan restitusi, bukan hukuman, bukan penghargaan. Nah ini yang kita harapkan. Di antara 5 posisi kontrol tadi, nah ini kita lihat sejenak ini. Ketika penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir.
Kemudian pembuat orang merasa bersalah, guru berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Sebagai teman, membuatkan alasan dan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi dia membela. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur ya tadi berdasarkan aturan-aturan. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang bisa membuat murid itu belajar dari kesalahannya sendiri. Jadi saya harapkan di sini kita semua nanti bisa menempati posisi manajer. Next. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa seorang guru yang menempati posisi manajer, maka dalam penyelesaian masalah murid dia akan melakukan restitusi seperti yang sudah disinggung sedikit oleh Ibu Mahmudah tadi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, dalam restitusi ini ada 3 langkah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Ada 3 tahapan sehingga disebut dengan segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menuntun murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Insya Allah kalau ini nanti kita terapkan, siswa SMP 4 tidak ada lagi yang nakal. Insya Allah. Kita coba, kata Bu Mahmudah tadi, berproses. 1 kali saya sudah restitusi kok tetap coba lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini apa saja tahapan dalam segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bagaimana prosesnya? Nah, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Artinya begini Bapak Ibu, ketika murid itu melakukan kesalahan, ini jangan tambah kita marahi, jangan tambah ditekan. Karena kalau ditekan, murid itu akan takut dan dia tidak terbuka, tidak akan komunikatif dengan kita, sehingga kadang bohong. Misalnya pelanggaran memukul temannya, kemudian langsung kita vonis, kamu itu memang nakal. Kenapa kamu mukul? Nakal banget aja lo neng bolehin, nggak bisa diberitahu. Nah ini sudah bukan menstabilkan identitas. Seharusnya bagaimana kata-kata orang yang menstabilkan identitas? Wajar jika seseorang melakukan kesalahan, itu wajar. Jadi kita stabilkan sehingga anak itu menjadi tenang hatinya dan dia merasa tenang dan mau berbicara apa adanya. Bukan berarti kita membenarkan ya Bapak Ibu ya, tapi kita memaklumi, berusaha untuk memaklumi apa yang sudah dilakukan. Nah, setelah menstabilkan identitas, proses berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, apa tujuan dari validasi tindakan yang salah ini? Tujuannya adalah untuk menggali apa alasan dia melakukan perbuatan tersebut. Alasannya itu apa? Kenapa? Kamu kok memukul temanmu tadi, itu alasannya kenapa? Nah, ini kita benarkan. Ya wajarlah kalau kamu melakukan itu. Seandainya ibu ada di posisi itu, ibu juga pasti akan melakukan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kamu tidak melakukan itu. Ada hal yang lebih baik. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini tahap ketiga ini harus sudah punya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau belum punya ya nggak bisa Bapak Ibu. Makanya tahun ajaran nanti mudah-mudahan kita semua sudah punya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang bisa mendorong siswa-siswa kita untuk melakukan kebaikan berasal dari dirinya sendiri. Nah, menanyakan keyakinan, kita tanyakan, menurut kamu tindakan yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu,
Coba keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Kan sudah punya kita Bapak Ibu. Oh Bu, berarti saya tidak menghargai. Betul, berarti kamu tidak menghargai teman. Seharusnya bagaimana nak untuk bisa menghargai? Maka dia akan mencari solusi sendiri, bukan kita yang mendikte, bukan berdasarkan kita. Tapi murid itu menurut kamu gimana nak baiknya? Ya harusnya Bu, saya lebih sabar, tidak emosi. Nah itu Bapak Ibu yang kita harapkan ya. Jadi segitiga restitusi ini adalah langkah dalam melayani siswa ketika dia mendapatkan permasalahan, bisa menyelesaikan sendiri, mencari solusi atas masalahnya sendiri dan belajar dari kesalahannya. Nah, kesimpulannya terakhir Bapak Ibu, dari materi yang sudah kami sampaikan dari awal hingga akhir tadi, dari 6 capaian konsep inti yang sudah kita pelajari tadi, diharapkan budaya positif bisa muncul di sekolah kita. Dan salah satu cara agar nilai positif muncul dari dalam diri siswa, maka kita harus membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan yang paling penting, kita sebagai guru harus bisa menempatkan diri di posisi manajer yang bisa menyelesaikan permasalahan siswa dengan cara segitiga restitusi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Mohon maaf dan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk materi kita ini. Insya Allah luar biasa sekali materinya, semakin membuka mata kita ya Bapak Ibu. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut tentang budaya positif. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Cukup. Lalu sudah minta. Alhamdulillah. Berarti narasumbernya ini top ya. Langsung paham. Pesertanya juga ya. Kita tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, hadirin yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita dan murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kamis menggunakan seragam batik. Kalau tiba-tiba kamu menggunakan baju pramuka, menyalahi itu apa enggak? Salah ya. Karena kita akan membuat suatu kesepakatan atau keyakinan kelas di mana itu bisa membuat kamu betah untuk belajar. Kan sudah ada tata tertib Ibu, ada peraturan. Beda. Kalau tata tertib itu dibuat oleh sepihak oleh pihak sekolah. Kamu harus menjalankan. Tapi kalau keyakinan yang membuat kita bersama, terutama kalian sebagai anggota dari kelas ini. Kalian tuh pengennya kelas ini seperti apa? Selama kamu belajar di kelas 8D itu, pengen menjadi siswa yang seperti apa? Kelasnya pengen bagaimana? Gurunya pengen kamu seperti apa? Teman-temannya pengen seperti apa? Nah itu nanti yang kamu sampaikan itu akan membentuk sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Gimana kalau kita buat sekarang ya? Setuju? Baik, Ibu minta bantuan sama Mbak Firda sebagai ketua kelas. Boleh di depan. Sampaikan, ya. Kamu itu di kelas 8D pengen suasana kelasnya seperti apa? Pengen menciptakan kelas seperti apa selama belajar di kelas ini? Ya. Oh misalnya Bu, saya nggak suka kalau teman saya suka ngebully saya. Saya nggak suka kalau mereka pinjem buku atau apapun alat tulis, tapi tidak dikembalikan. Ya, saya pengen kelas yang tertib misalnya. Saya pengen punya guru yang datang tepat waktu misalnya. Saya pengen punya teman yang senantiasa jujur sama saya misalnya. Ya, jadi impian kamu, harapan kamu tentang kelas ini itu apa? Boleh tentang kondisi kelasnya apa, harus tetap bersih misalnya, tentang teman, tentang guru, dan lain sebagainya. Terus ayo, apa impian kamu terhadap kelas? Kamu pengen kelasnya kamu 8D itu kelasnya seperti apa? Apa kelas yang kotor? Tentu tidak ya. Apakah kelas yang menyenangkan? Apakah pengen teman yang baik hati, yang gak suka mengganggu, atau apa? Tuliskan ya, keinginan kamu tentang kelas ini, ke teman, ke guru. Ya, silakan. Ya saya pengen punya kelas yang tertib misalnya. Kalau ada yang melanggar, dikasih sanksi atau apa, terserah. Saya monggo langsung ditempel di tempat yang gratis, ya. Dan saya ditempel di papan tadi, soalnya di papan tulis licin, nggak bisa perekatnya, jadi dipindahkan ke tembok. Nanti detail rapi. Siapa duluan? Sudah? Monggo, Mas ya, Ustazah. Silakan balik Elsa. Silakan ya, sudah bisa maju. Coba kita lihat di sini. Saya ingin di kelas
tadi. Kelas yang memang kamu inginkan. Seperti itu. Pokoknya gak enak, gurunya suka marah-marah misalnya. Nah, maka kita ada keyakinan kelas, karena ini dibuat bersama, maka harus kamu laksanakan. Ini yang buat kalian bersama kan ya? Nah, baik. Nyaman dan kondusif. Ya, baik. Kita taruh di sini dulu. Lagi? Kejujuran ya. Pengen punya teman yang jujur. Baik. Apa lagi? Enak ini dididik. Saya pengen kelas ini bersih di setiap pagi. Oke, perhatian sama lingkungan sekitar ya, bersih. Next. Saya pengen jadi. Oh, saya pengen jam kosong terus. Kapan belajarnya? Enak jam kosong. Sepertinya dieliminasi. Gak mungkin kita sekolah di kelas jam kosong terus. Astagfirullahaladzim. Dieliminasi ya. Nah, siapa ini yang menulis ya? Saya ingin kelas dan saling membantu dengan teman yang lain. Kelas yang kompak, saling membantu dengan yang lain. Gak ada pertengkaran. Berarti ini juga bisa dibilang kondusif. Saya ingin kelas rapi dan bersih. Saya ingin teman yang baik dan jujur. Oke, baik. Selalu memberi tugas saat di sekolah. Rajin banget nih berarti ya, pengen tugas terus dari gurunya ya. Baik, intinya dia yang rajin dan selalu pengen bersih kelasnya lagi. Tinggal pilih aja. Impian saya adalah saya memiliki teman yang disiplin, bersih, ya, tidak suka ngebully. Berarti udah berarti ya. Next lagi Mas Afif. yang saya ingin tugas secara bersama lalu akan bersama dengan kelas yang bersih. Ingin dengan membantu peraturan menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan seperti di jendela. Bersihan juga kebersamaan nih ya. Bersih lagi, rapi, bagus. Nah, langsung harus kita kebersihan. Biar saya ingin kelas kita menjadi bersih dan sehat lingkungannya, biar kita nyaman untuk belajar. Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan yang ingin kalian wujudkan dalam kelas, ini namanya masuk dalam nilai yang baik. Maka dari nilai yang baik itu bisa kita ciptakan peraturan. Misalnya nilai baiknya saya pengen kelasnya bersih, maka kita harus bikin peraturan jagalah kebersihan. Maka anggota kelas harus mewujudkannya lewat piket kelas yang rajin. Kapan piketnya harus segera dilaksanakan. Maka dari nilai-nilai positif ini kita bentuk menjadi keyakinan kelas. Maka misalnya tadi yang paling banyak itu kan tentang apa? Tentang kebersihan. Berapa itu banyak? Tadi kau sendiri. Nah, yang pilih kebersihan itu banyak sekali. Berarti kalian tidak suka kelasnya kok kotor ya. Baik. Keyakinan yang pertama bisa kita simpulkan tadi menjaga kebersihan. Ya. Tadi nilai-nilainya banyak, buang sampah pada tempatnya misalnya ya. Lalu rajin laksanakan piket kelas.
menjawab ya. Tadi juga pengen kelasnya itu nggak bau ya, kelasnya wangi. Dan kalau bisa ada apa? Ada kipas angin ya. Saling membantu, kompak, ya, tidak berselisih, ya. Termasuk bagaimana kita menghargai dan menghormati orang lain. Jadi tadi poin-poinnya tadi apa? Menjaga, misalnya juga menjaga apa yang ada di kelas, jangan sampai sapunya dirusak, dipatahkan, ya. Itu kan apa? Baras, tidak saling bertengkar, ya. Misalnya juga antar teman apa? Saling sapa, senyum, ya. Kalau ketemu jangan cemberut, ya. Saling sapa, senyum, 5S itu gimana? Sapa, salam, senyum, sopan, dan maka ini semua masuk ke dalam apa? Saling menghormati dan menghargai. Lalu berikutnya kelasnya yang tidak ramai, berarti tertib ya. Yang ketiga, menjaga ketertiban. Tadi pengen kelasnya kelas yang tidak berisik. Apalagi aman, ya. Apalagi tadi, saya temennya datang ke kelas tepat waktu. Menggunakan seragam dengan sesuai aturan. Itu rajin belajar, selalu minta tugas ke gurunya ya. Penasaran siapa? Biasanya kan paling nggak suka kasih tugasnya ya. Suka ya kasih tugas ya? Suka diberi tugas oleh Suka guru. ya. Berarti ini menunjukkan kita di kelas ini harus rajin dan juga disiplin. Tidak malas tiket ya. Kamu juga ke sekolah yang wangi, yang bersih, sudah mandi, ya, bisa menjaga wudhu dan lain sebagainya. Untuk kedua, yang kedua adalah saling menghormati dan menghargai. Antaranya nilai kebaikannya adalah nilai seperti menjaga barang sekolah ataupun di kelas jangan sampai dirusak, menghargai apa yang ada dalam kelas, tidak bertengkar dengan sesama teman. Laksanakan keyakinan saling menghormati dan menghargai. Lalu yang keyakinan ketiga, menjaga ketertiban. Tertib mulai dari kelasnya tetap bersih, guru menerangkan, kamu diam, fokus ya. Lalu juga kelasnya aman, ya, nggak ada terjadi perkelahian misalnya. Datang ke kelasnya tepat waktu, nggak terlambat, termasuk gurunya juga, ya. Rajin atau kerajinan, ya. Tadi ada yang memberikan nilai-nilai baik, pengen punya kelas yang teman-temannya rajin belajar, Bu, selalu dikasih tugas sama guru, ya. Ketika guru menerangkan, saya mengajar benar-benar sehingga ilmunya meresap, sehingga saya menjadi yang pintar dan rajin, ya. Untuk keyakinan kelas itu nggak boleh banyak-banyak, ya. Maksimal 6, ya, minimal ada 3. Kita sudah membuat 1, 2, 3, 4 keyakinan kelas. Kita print, tempelkan di kelas, taruh di tempat di mana semua guru, siswa bisa melihat. Sehingga ketika kamu terbesit ingin melakukan di luar keyakinan kelas, kamu akan sadar. Oh misalnya, bikin gaduh di kelas, nggak penting, kamu berisik, kamu langsung baca. Oh iya kan, aku udah bikin keyakinan kelas bersama, aku nggak boleh berisik di kelas, aku
nggak boleh rame sendiri, harus fokus memperhatikan pelajaran. Nilai-nilai yang muncul dari dalam diri kalian sifatnya intrinsik dari dalam, maka dengan harapan sifat yang dari dalam ini bisa melekat di hati kalian dan bisa kalian terapkan di mana saja. Ya, maka di sini nanti kita bertahan karena kita belum bawa kertasnya, kita bisa buat dulu di sini. Ya, ini mungkin nggak dipakai ya. Jaga kebersihan. Kalau mau pakai spidol yang hitam tadi ibu nggak apa-apa, ini boleh. Boleh ya. Sekarang maksudnya tadi ada spidolnya, sekarang ada tangan di sini. Ayo. Boleh di mana saja ada tangan. Sekitar sini, di sini boleh. Wakil siapa? Wakil, sekretaris, 1-2, bendahara 1-2. Ya. Sekretaris 1-2, bendahara 1-2. Dari LPK boleh sama Pak Yudi sama Raka. Ayo. Mas Yudi sama Raka. Jadi, dengan adanya penandatanganan ini, para pengurus kelas sudah menyepakati dengan 4 keyakinan yang sudah dibuat bersama. Ya. Semoga keyakinan yang kita buat hari ini bisa menjadi hal yang baik, menjadi penyemangat kalian belajar di kelas ini, ya, sesuai dengan harapan kalian, kelas yang kalian inginkan. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin ibu nambahkan lagi atau kalau menambahkan? Bu, saya menambahkan Bu. Mungkin keyakinan apa misalnya yang mungkin belum tercover di sini? Apa kira-kira? Misalnya? Beli kipas. Bersiap sudah, kegiatan keamanan, rajin, Beli kipas. menghormati. Mungkin ditambahkan tentang keyakinan religius. Oke, tidak apa? Tidak membuli berarti masuk ke dalam ketertiban ya. Tidak membuli teman masuk dalam ketertiban. Bisa juga masuk dalam saling menghormati. Tidak membuli. Ini ya. Memang sekarang pembulian itu sering sekali terjadi. Maka kalau kita punya Mas Ardi, kalau kita punya keyakinan saling menghormati, menghargai orang lain, maka pembulian tidak akan pernah terjadi. Ya. Ada lagi yang menambahkan? Oke, silakan Mbak Eli. Harus nggak munafik. Artinya dia juga menghargai orang lain. Dia punya sifat baik, apa adanya, jujur. Di depan, di belakang bersikap sama, tidak berbeda. Masuk ke dalam Iuran. Ayo iuran kipas. Iuran kipas. Ada lagi yang menambahkan? Ya tidak? Tidak nyerang-nyerang. Baru-baru apa? Artinya tidak membeda-bedakan teman. Habis berteman dengan teman ini, ada sedikit masalah, pindah teman selanjutnya. Ya. Kita berinteraksi dengan orang lain sebagai makhluk sosial itu wajar kalau kadang ada konflik sedikit pergesekan ya. Tapi
diri.